spending lah, udah yang dibelanjai banyak, pendapatan pas tadi malam ngitung-ngitung uang rupanya lebih banyak lagi pengeluaran buat belanja barang dibandingkan penghasilan yang dapat tadi malam. Hai mama-mama online, lagi ngapain kalian? Lagi santai nonton, jalan-jalan, nongkrong, main HP, udah pada siapan? Enak lah kalian, aku kang warung kayak gini kecret. Ada yang sama kayak aku ngalamin kalau mau belanja itu ngitungi duit dulu, pas dicatati barang-barang apa aja yang habis dan di total-total, nggak taunya udah mau OTW belanja ke grosir, duitnya enggak cukup. Ayo kalau kayak gitu kira-kira aku ngapain ya menurut kalian? Syukurnya kalau aku belanja ke grosir langganan aku, tempat belanja barang-barang untuk isi warung aku, itu orangnya udah paham lah, enak lah pokoknya. Kalau aku belanja uangnya tuh kira-kira kurang, nah besok ataupun lusanya itu kalau aku belanja lagi aku lunasi. Ya dimaklumin aja, namanya orang jualan itu kadang sepi kadang rame. Ya buat kalian yang jualan udah paham, yang namanya orang jualan itu pendapatannya nggak stabil. Tapi walaupun kayak gitu usaha tetap harus ya guys. Mau sepi ataupun rame, mau sedikit ataupun banyak penghasilan tiap harinya, warung itu harus tetap diusahakan buka. Ya kayak aku sendiri kalau nggak ada keperluan mendadak ataupun nggak ada keperluan yang penting-penting kali, aku tuh lebih suka stay di warung sambil nongkrong, duduk-duduk main HP, jaga warung. Perkara cari untung 500 perak, 1000 perak, 2000 perak itu lebih nikmat daripada setiap hari harus melalak-melalak nggak jelas. Betul apa betul? Kecret. Sayang juga kalau warung tuh sering-sering tutup, takutnya nanti pelanggan pada lari ke warung yang lainnya. Tahu lah ya kan, zaman sekarang udah banyak kali orang jualan. Bahkan sampai ada yang bilang mulai jualan itu gampang, yang sulit itu cari pelanggan. Betul apa betul? Ya udahlah, daripada banyak cincong, banyak kali cerita, kalian tengok-tengok dulu. Ini kebetulan aku baru pulang belanja, aku mau susuni belanjaanku dulu yang nggak seberapa ini. Walaupun nggak seberapa tapi ya disyukuri, alhamdulillah tiap hari ada aja rezeki yang datang. Selagi kita mau mengusahakan pasti rezeki itu akan menghampiri. Oke lah kalau gitu lanjut, aku mau susuni sisa-sisa belanjaanku. Nanti aku juga mau isi kulkasku, soalnya aku tengok-tengok tadi kulkasku udah pada kosong. Jadi mau cepet-cepet dulu aku selesaikan barang-barang belanjaanku ini, nanti takutnya keburu nggak keisi kulkas itu. Biasanya kalau panas-panas kayak gini, pas waktunya anak pulang sekolah itu banyak yang mampir ke warung buat beli es. Takutnya nggak keburu kelamaan ngisi kulkas, pas anak-anak pulang sekolah mau beli es, nggak taunya isian kulkas belum pada dingin dan belum pada beku. Kecewa nggak tuh? Banyak yang sering datang ke warung aku itu tanya kenapa sih jualannya nggak pakai showcase aja, kenapa harus pakai kulkas? Ya kalau dipikir-pikir lagi, menurutku pakai kulkas itu lebih praktis. Kalau pakai showcase itu kan dia cuma sekedar dinginin, nggak bisa bekuin es. Nah jadi aku mutusi kalau jualan itu enaknya pakai kulkas yang 2 pintu kayak gini. Meskipun kulkasnya bukan yang besar dan modelnya itu minimalis kayak gini, minimal nanti pas aku lagi kumat rajinnya kepingin buat es cucu, bisa ditaruh bagian atas di freezer kayak gini. Kalau kepingin minum tinggal minum aja, kalau kepingin mau dijual ya dijual aja. Sebenarnya kemarin yang aku beli itu showcase bukan kulkas, apa nggak kecret? Kalau kulkas 2 pintu kayak gini kan lebih enak dan lebih praktis. Kalau yang mau minuman sekedar dingin bisa pilih di bagian bawah, tapi kalau mau yang beku dan yang lebih dinginnya lagi ada yang di bagian atas. Sempat juga beberapa sales itu masuk nawari es krim jual di warung aku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi modalnya itu lumayan ya, di atas 2 juta. Sementara untuk kulkas tempat es krimnya itu dipinjemi dari yang punya es krim. Tetapi setelah ditimbang dan dipikir-pikir lagi, kayaknya kok kurang cocok jualan es krim di warung aku, karena warung aku itu masuk ke dalam gang lagi, bukan warung di pinggir jalan tempat lalu lalang orang lewat pulang kerja dan pergi kerja. Tahu lah ya kan, kulkas es krim itu wattnya besar, apa nggak tambah boros listrikku nanti? Iyalah kalau cepet habis es krim yang ku jual nanti. Sempet lah lama nonggok di situ, modal juga udah tertanam di situ. Apa nggak bengkak awak bayar listriknya aja ya kan? Tapi entahlah tadi kalau warung awak tuh di pinggir jalan besar sana ya cocok kan? Kali kalau jualan es krim kayak gitu. Mampirlah tadi mama ataupun bapaknya ngisi bensin ataupun beli barang-barang lain, anaknya sekalian jajan, ngelirik-ngelirik nampak es krim, beli pula anaknya. Kalau kayak gitu dijamin lari. Kalau lo tadi warungku berdiri di pinggir jalan, pas di pinggir jalan besar, udah nggak pakai pikir 2 kali, aku udah pasti ku jual lah es krim itu tadi. Tapi macam mana pula lah ya kan, warung awak ini pun masuk ke lorong-lorong lagi. Ya wes lah, dinikmati, disyukuri dan dijalani aja. Udah siap lah aku beres-beres, ku susuni belanjaanku tadi, udah selesai juga aku susuni, ku isi lagi kulkasku itu sampai isinya penuh. Inilah sisa-sisa perjuangan nikmatnya kalau udah jadi tukang butut kayak gini. Kalau dibongkar nanti kira-kira dapat berapa ya? Semangkok, 2 mangkok, 3 mangkok bakso mie ayam jadilah.